Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guntur, teman-teman saya di kelas B. Perkenalkan, nama saya Alia Kamila selaku moderator dan kelompok 3 untuk membimbing presentasi hari ini. Sebelum membuka presentasi hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, sebagai pemateri pertama ada Eldo Agung Pranata. Sebagai pemateri kedua ada Lydia Salsabila. Sebagai pemateri ketiga ada Syifa Anggia Azara. Sebagai pemateri keempat ada Ezra Saputra Batubara. Baiklah, saya akan membuka presentasi hari ini. Eldo Agung Pranata, saya persilahkan. Mendukung praktikum teknologi di perguruan tinggi. Namun, tidak masih bergantung pada sistem operasi berlisensi mahal. Jadi, suatu efisien dan tidak sistem kontrol pusat. Nanti pengawasan dan pengawasan solusi ditawarkan adalah penggunaan sistem operasi seperti miskin dan sama untuk memulai biaya stabil dan Baiklah, terima kasih kepada Eldo Agung Pranata. Kita lanjutkan kepada Lydia Salsabila sebagai pemateri kedua. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Itu Juni. Itu tujuan proyek, yaitu membangun laboratorium hemat biaya stabil dan terintegrasi. Kedua, memberikan kontrol penuh kepada dosen untuk memantau kegiatan lab secara online. Tiga, mengimplementasikan sistem login multi-user. Selanjutnya, Sudah. ruang lingkup fokus pada pengelolaan lab komputer, bukan akademik atau keuangan. Menggunakan Linux Mint untuk server dan klien. Tidak termasuk integrasi Linux atau database besar. Terima kasih pada moderator. Saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih Lydia Salsabila. Saya persilahkan Syifa Anggia Azara sebagai pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih pada moderator. Kami memaparkan analisis kebutuhan sistem yang dirancangkan untuk membangun laboratorium komputer. Sistem ini dirancang untuk mendukung aktivitas praktikum oleh sekitar kurang lebih 30 mahasiswa dan 1 dosen secara bersamaan dengan menggunakan metode pendekatan client server. Kedua, dari sisi aplikasi, kami memilih software open source yang ringan dan stabil, seperti Xeon untuk membantu dosen dalam memantau dan mengontrol layar mahasiswa, Samba untuk berbagi file di jaringan, serta LibreOffice Game dan Firefox untuk aplikasi pendukung kegiatan belajar. Kebutuhan perangkat kelas yang kami analisis sesuai dengan beban kerja. Untuk klien minimal menggunakan Intel Core i3, RAM 4-8 GB, dan storage 500 GB. HDD atau SSD 128-256 GB. Sedangkan server memerlukan spesifikasi yang lebih tinggi, yaitu Interpol i7, RAM 16-32 GB, dan kapasitas penyimpanan hingga 2 TB. Dari sisi keamanan jaringan, kami menggunakan jaringan LAN tertutup tanpa akses langsung ke internet.
Sistem ini juga dilengkapi dengan firewall untuk menyaring lalu lintas data dan sistem permission Linux untuk membatasi hak akses pengguna. Dengan demikian, mahasiswa tidak bisa menginstal atau menghapus sistem dan data yang praktikum dapat tetap aman. Pada sistem laboratorium komputer ini, informasi didistribusikan menggunakan arsitektur client server yang didesain berbasis topologi jaringan. Artinya, seluruh komputer klien milik siswa dihubungkan ke satu switch pusat yang kemudian terhubung ke server utama. Server menjadi pusat dari seluruh aktivitas jaringan, mulai dari login user, kontrol akses, hingga penyimpanan data. Di sisi lain, komputer guru juga terhubung dalam jaringan LAN dan dilengkapi dengan aplikasi Peon Master untuk memungkinkan dosen mengawasi semua aktivitas klien secara real-time. Dari sisi teknologi, seluruh sistem menggunakan perangkat lunak open source yang menghemat biaya dan legal untuk pendidikan. Sistem operasi utamanya adalah Linux Mint untuk klien dan komputer guru, sedangkan server menggunakan Ubuntu Server. Semua perangkat dilengkapi dengan aplikasi Peon untuk monitoring dan Samba untuk file sharing dan pengguna. Untuk menggambarkan struktur teknis atau informasi, ditampilkan juga skema topologi jaringan yang memvisualisasikan hubungan antara server, klien, komputer guru, dan layanan yang penting dalam jaringan. Next. Ini membantu menunjukkan bahwa akses informasi dalam sistem tidak hanya terkoneksi secara fisik melalui kabel LAN, tetapi juga terkelola secara sistematis melalui layanan server yang telah dikonfigurasi dengan baik. Dengan arsitektur ini, laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai praktikum, tetapi juga terintegrasi sebagai sistem yang terintegrasi yang mendukung pengawasan serta pengelolaan data pembelajaran secara efisien. Baiklah, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih para moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah rencana implementasi. Pertama, perencanaan dan pengadaan, yaitu tahap awal di mana kita menentukan kebutuhan sistem, spesifikasi perangkat, dan melakukan pembelian sesuai anggaran. Yang kedua, masuk ke tahap instalasi dan konfigurasi di mana perangkat yang telah dibeli akan dipasang, disusun sesuai kebutuhan, serta dilakukan pengaturan sistem jaringan dan software yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu uji coba dan pelatihan. Di tahap ini, sistem akan diuji fungsionalitasnya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Sekaligus dilakukan pelatihan kepada pengguna seperti dosen, teknisi, dan mahasiswa agar mereka bisa menggunakan sistem dengan benar. Secara keseluruhan, proses ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 4 minggu. Dalam pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pihak atau SDM, mulai dari teknisi sebagai tim pelaksana teknis, dosen sebagai pengguna sistem, hingga mahasiswa sebagai end user utama. Pada slide ini, kami menyajikan dua opsi rencana implementasi yang bisa dipertimbangkan, yaitu opsi A dan opsi B. Opsi A adalah opsi yang spesifikasi tinggi, total anggaran yang dibutuhkan sekitar 151.500 juta rupiah. Dalam opsi ini, perangkat yang digunakan memiliki kualitas yang lebih baik seperti komputer dengan spesifikasi tinggi, storage server berkinerja tinggi, firewall khusus, serta perangkat jaringan tambahan seperti UPS, access point, dan switch. Semua item diambil dari vendor terpercaya seperti Tokopedia. Pilihan ini sangat cocok untuk sistem yang digunakan secara intensif atau di lingkungan kerja yang membutuhkan stabilitas dan kecepatan tinggi. Sementara itu, opsi B adalah versi hemat dengan spesifikasi yang lebih rendah dan anggaran sekitar 58 juta rupiah. Dalam opsi ini, perangkat yang digunakan lebih sederhana, misalnya jaringan yang lebih terbatas. Meskipun demikian, opsi ini tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar operasional, terutama jika digunakan di lingkungan kerja dan intensitas pemakaian yang lebih ringan. Selanjutnya adalah evaluasi risiko. Dalam setiap implementasi sistem tentu ada
Potensi risiko yang harus dihadapi. Risiko yang mungkin terjadi antara lain adalah kerusakan hardware, lag atau keterlambatan sistem, human error seperti masalah keamanan jaringan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, kami menyarankan beberapa langkah mitigasi, yaitu menggunakan UPS, pendinginan, dan firewall untuk perlindungan perangkat dan sistem. Menerapkan hak akses terbatas untuk menjaga keamanan data, melakukan backup rutin baik secara eksternal maupun melalui cloud, dan terakhir menyiapkan SOP pemulihan sistem jika sewaktu-waktu terjadi gangguan. Sekian, terima kasih.